Pak Jokowi dipilih oleh rakyat tentang syarat-syarat yang dia tunjukkan untuk ini seorang sarjana ini akan menjadi presiden dan dia menjadi presiden. Maka undang-undang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Dia harus juga menjelaskan bahwa saya punya ini yang saya punya. Enggak. Ini saya harus. Dari mana kata harus itu kemudian? Undang-undang, Pak. Ini kalau seandainya tidak diperlakukan dengan baik, masyarakat bisa bergerak. Bisa kan, dia punya kekuatan masyarakat yang disebut Maksudnya sebagai gimana? Karena legitimasi. perasaan keadilannya tidak diindahkan. Ada dua kata lagi selain bisa, ada kemauan dan ada satu kehendak untuk apa tadi pertanyaan Pak Mahfud? Harus dibuktikan dulu lewat penetapan pengadilan, apakah itu sidang dan seterusnya. Ketika itu asli baru bisa ditetapkan Mas Roy Suryo tersangka karena fitnah. Tapi kalau belum tahu itu asli atau palsu, bagaimana menetapkan kesalahan atau fitnah tersebut? Saya agak berbeda pendapat. Karena kalau dikatakan harus ada ijazah dulu, itu sudah melalui proses hukum. Saya akan memulai dari kedudukan hukum keduanya. Ini satu pertikaian, saya sebut sebagai elit-elit negara. Yang satu mantan menteri, Pak Roy Suryo. Yang satu mantan presiden. Nggak apa-apa, dipampang aja nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Jadi artinya di sini sudah terjadi persengketaan dua orang yang elit di sebuah negara, itu Indonesia. Nah, ini yang harus diketahui oleh publik secara jelas. Lex serta bahasa. Tapi gimana menetapkan bahwa itu fitnah atau bukan? Sementara kita nggak tahu yang asli seperti apa. Atau adakah asli atau ada palsu misalnya? Itu pertanyaan mendasar, basic. Saya akan memulai dari sebenarnya gambaran saya tentang bagaimana kedudukan hukum sebenarnya dari keduanya. Yang pertama kalau saya katakan dimulai dari mantan menteri Pak Roy Suryo, itu tentu diperlukan syarat-syarat untuk mencuatkan sebuah perkara. Ada dua hal di sini. Yang pertama, karena Pak Roy mendalilkan, dia harus membuktikan. Yang kedua, ini nanti saya juga kenakan kedudukannya Pak mantan Presiden Jokowi. Sekarang saya satu pihak dulu, yaitu Pak Roy secara undang-undang ini 1865. KUH Perdata itu harus yang mendalilkan membuktikan. Kedua, adanya kerugian yang nyata yang dialami oleh orang yang menyatakan. Nah, dua hal ini tentunya harus dipenuhi dengan baik sehingga bisa berproses seperti yang Pak Mahfud inginkan untuk dibuktikan keluar ijazah. Saya kurang sependapat sebenarnya karena ini kan logika sederhana. Mohon maaf ya. Ketika kemudian dikatakan fitnah, ini kemudian saya juga sebelumnya sempat proses hukumnya jalan. Tapi ketika kemudian Pak Mahfud mengatakan seperti itu, saya jadi berpikir ya mungkin ada benarnya juga Pak Mahfud. Bagaimana kemudian mengatakan itu fitnah atau tidak? Sementara barangnya, ijazahnya ini belum jelas apakah asli atau palsu. Sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa syarat, yaitu tentang kedudukan hukum tadi, legal standing. Nah, di sini harus dipenuhi dulu. Tentu kalau saya memperhatikan apa yang dipersoalkan, orang persoalan tidak mau mengeluarkan walaupun dia punya. Apa kedudukan Anda untuk minta saya menunjukkan? Apa kerugian Anda yang nyata? Dua hal itu yang pertama, itu ketentuan perundang-undangan. Tetapi di sisi lain, Pak Jokowi juga punya kewajiban untuk juga memenuhi sebenarnya. Kalau ini tidak mau berperkara. Artinya apa? Pak Jokowi punya kewajiban. Pak Jokowi dipilih oleh rakyat tentang syarat-syarat yang dia tunjukkan untuk ini seorang sarjana ini akan menjadi presiden dan dia menjadi presiden. Maka undang-undang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Dia harus juga menjelaskan bahwa saya punya ini yang saya punya. Ini saya harus. Dari mana kata harus itu kemudian? Undang-undang, Pak. Undang-undang tentang selesai udah informasi publik. Tapi ini belum selesai. Undang-undang ini baru persyaratan. Maka saya akan kedua pihak. Mohon maaf, undang-undang keterbukaan informasi publik menyaratkan harus menunjukkan karena mantan atau akan menjadi pejabat publik. Karena dia sudah
berhasil menggunakan ijazahnya yang salah satu syarat ketika itu di KPU, maka ketika ditanyakan oleh publiknya dia wajib menunjukkan. Oke. Nah, jadi kedua hal inilah yang bisa Pak Mahfud masuk ketika ini sudah terjadi satu proses pengadilan. Di mana-mana ini pengadilan 7 tempat sudah dilakukan. Pertanyaan saya itu pasal 9 ayat 2 ya di Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik itu. Nah, di sini publik mempunyai hak untuk menanyakan itu. Publik mempunyai hak menanyakan itu. Iya. Ini menarik ini makin menarik. Kalau Profesor beneran ini. Kalau publik memiliki hak untuk menanyakan hal tersebut, Saya bacakan. kenapa dijadikan tersangka? Itu pertanyaan. Saya bacakan. Pasal 9 ayat 2 Ya. Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik. Ya. Di sini disebutkan pejabat publik wajib menyediakan informasi tentang profil pejabat publik. Oke. Profil termasuk latar belakang pendidikan tentunya. Tetapi sebaliknya, sekarang kembali ke wilayah dari Pak Roy Suryo, maka pemohon juga harus menggunakan sarana publik, bukan langsung ya kepada yang bersangkutan atau kepada media. Sarana publik misalnya? Ini diatur di pasal 1 ayat 6. Oke. Jadi sebut saja nama pihaknya Pak Roy Suryo juga harus memenuhi undang-undang ini. Tidak boleh langsung yang bersangkutan menyuarakan keluar. Tetapi di pasal 1 ayat 6 ini pemohon informasi publik harus mengajukan permohonannya melalui badan publik. Banyak badan publik. Misalnya apa? Bisa ke pemerintah, bisa ke pengadilan, TUN dalam hal ini. Jadi itu juga kewajiban. TUN misalnya untuk meminta Pak Jokowi membuka. Ya, untuk informasi itu. Baik. Itu kira-kira. Tetapi yang terjadi kan yang Pak Mahfud katakan tadi, mesti ada ini, mesti ditunjukkan dulu. Nah, itu masuk pada wilayah pengadilan yang sedang berjalan dan sudah berjalan. Di sini saya juga akan mengkritisi sebenarnya legalitas dua pihak ini sama. Nanti akan menjadi legalitas pengadilan yang memutuskan. Hari ini sudah ada pencekalan. Ini sudah berjalan. Di pengadilan lain sudah berjalan juga ada putusannya. Putusan ini saya sebut sebagai sebuah putusan yang mempunyai kekuatan legalitas. Harus ditaati, harus dipenuhi dan dilakukan. Tetapi ingat, apakah pengadilan itu dengan legalitasnya berdiri sendiri? Presiden saja kalau legalitasnya melalui KPU menjadi presiden, ketika terjadi legitimasi suara legalitas yang dimiliki oleh sosial, oleh publik, itu bisa berubah. Presiden bisa turun itu. Nah, oleh karena itu putusan pengadilan yang harus dipenuhi sebagai bentuk legalitas dunia hukum, tetapi ada legitimasi. Kalau publik bersuara itu kan berubah. Akan berubah total. Jadi oke, kita balik ke kasusnya Mas Roy CS. Kenapa kemudian dijadikan tersangka? Karena tidak menggunakan badan-badan pemerintah tadi, badan-badan negara publik, tadi. Ya. Badan-badan publik. Iya, melalui sarana itu. Tapi itu kan perbandingan. Tapi bahwa masyarakat, rakyat berhak untuk menanyakan dokumen terkait pejabat atau ex pejabat tentang profilnya. Itu diatur dalam undang-undang boleh. Ya. Dan pejabat wajib menunjukkan. Wajib menunjukkan. Tapi ketika dianggap misalnya ugal-ugalan gitu, maka dijadikan tersangka. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi gimana? Ini proses pengadilan mempunyai namanya satu syarat yang akan berjalan di pengadilan. Dan ini sudah terjadi. Bahkan ada pencekalan. Pertanyaannya tadi, apakah putusan pengadilan itu betul-betul mempunyai legalitas yang diterima oleh publik? Belum tentu. Karena ada legitimasi. Saya katakan presiden yang ditunjuk secara legalitas melalui pemilu, ditunjuk dilantik si presiden pun kalau masyarakat mempunyai legitimasi yang berbeda, kecakapannya kurang, apa dipersoalkan secara masif, itu bisa dibatalkan, bisa batal, tidak berkekuatan hukum dia. Nah, lanjutan dalam kasus ini sekarang sudah berjalan. Saya akan mengatakan tadi, apakah nanti putusan hakim diterima oleh masyarakat secara legitimasi? Misalnya apa? Misalnya putusan hakim menyatakan Mas Roy bersalah. Roy. Katakan ya begitu atau Mas Roy dibetulkan misalnya. Dibetulkan maksudnya? Ditolak, dianggap yang betul presiden, mantan presiden misalnya. Dianggap Pak Jokowi yang benar. Ya, Mas Roy bersalah. Itu gitu. legalitas hukum di negara hukum. Iya. Tetapi itu tidak otomatis bisa hidup di masyarakat. Bisa diterima oleh publik.
bisa tidak diterima juga. Ya, maksudnya ketika itu terjadi, belum tentu publik bisa menerima. Belum tentu. Kalau legitimasi publik menganggap ini tidak ada keadilan sosial, tidak ada social justice. Kan sudah ada sidang sebelumnya, Gus Nur dan Bambang Tri. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan sedikit kalau waktu saya masih diizinkan. Silakan. Maka Lebih dekat lagi, Prof. maka putusan pengadilan itu tidak satu-satunya jalan diharapkan oleh dua pihak. Tidak perlu itu. Artinya maksudnya tidak perlu gimana, Prof? Artinya proses di pengadilan itu belum tentu bisa living di masyarakat sebagai diterima. Saya membaca, artinya begini, belum tentu putusan pengadilan itu benar. Kalau benar secara hukum harus diakui ya. Harus diakui benar. Benar. Tapi belum tentu diterima oleh masyarakat. Betul. Belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Betul sekali, karena yang satu adalah legal justice Ya. dan yang lain social justice. Itu bisa berbeda walaupun pengalaman mengetok. Oleh karena itu saya mengatakan yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu dari dua bekas pimpinan negara ini. Tapi kan kita bukan bicara itu, Prof. Kita bicara kalau di jurnalistik ada kebenaran yang harus dicari. Dan itu yang harus kemudian kebenaran, apapun hasilnya kita nggak bicara soal itu, tapi prosesnya yang harus kita cari. Tidak sepotong begitu. Kebenaran dan keadilan. Kalau di hukum, keadilan oke. itu menurut keadilan yang mana? Kalau keadilan hukum, legal justice, masih ada social justice, bergerak masyarakat. Ini yang kita takutkan. Bentar, ini kalau seandainya tidak diperlakukan dengan baik, masyarakat bisa bergerak. Bisa kan, dia punya kekuatan masyarakat yang disebut Maksudnya sebagai gimana? Karena legitimasi. perasaan keadilannya Legitimasi tidak diindahkan. Ya orang tidak bisa living itu nggak hidup. Putusan hakim bisa nggak hidup. Walaupun di negara hukum harus dilaksanakan, diakui itu benar. Nah, saya mohon maaf saya harus meneruskan apa sih maksud saya. Ya. Saya pikir begini, ini harus dihentikan. Ini Maksudnya? proses hukum ini harus dihentikan. Di Polda maksudnya? Di semua tempat. Harus dihentikan? Harus dihentikan. Ini Prof, Hakim Agung 2011-2013. 2011-2018 menyatakan bahwa proses hukum terhadap Roy CS harus dihentikan. Dihentikan kalau memang tidak ada mediasi lagi. Kan mereka nggak menerima mediasi. Ya kalau nggak mau terima berarti presiden punya hak. Kenapa harus dihentikan, Prof? Kan ada Pak Jokowi yang merasa dirugikan. Begini ya, ini akan menimbulkan satu bagi saya polarisasi namanya. Polarisasi hukum dan politik. Dia akan merambat ke semua tempat yang menjadikan instabilitas negara. Ini berbahaya, bukan Indonesia saja, bahkan internasional. Hati-hati, ini seorang presiden, mantan presiden. Artinya ini menjadi wajah dari hukum Indonesia. Kalau ini salah penanganannya, ini merugikan Indonesia. Pertikaian dua kubu ini akan merugikan Indonesia. Merugikan bukan hanya Pak mantan presiden atau Pak mantan menteri. Ini Prof sebaiknya duduk sini, Prof. Prof Gayus saya tahu Prof Gayus adalah sosok yang objektif. A dikatakan A, B dikatakan tidak B. memihak. Ya. Saya tahu, berdiri Prof, atas apa yang saya pahami dan saya yakini. Tapi kan begini, Prof. Oke, saya berdiri di tengah. Tapi saya ingin tanyakan begini, bagaimana kemudian ketika orang sudah merasa dirugikan, lalu kemudian proses hukumnya dihentikan? Ada rasa keadilan juga bagi yang dirugikan, yang merasa dirugikan. Kalau kita ingat kasus Tom Lembong, ya. Dihukum 3,5 tahun, pun dihentikan oleh presiden karena apa? Saya meyakini ada kekhawatiran bahwa nanti kalau dilanjutkan proses hukum ini bisa menjadikan polarisasi politik dan hukum merambat ke semua pihak. Yang nggak diuntungkan arang dan abu. Ini usul saya malam hari ini agar didengar presiden. Dan presiden hari ini baru menandatangani rehabilitasi terhadap 3 orang di kasus korupsi ASDP. Ira Puspadewi dan kawan-kawan yang kemudian ditantangkan oleh Pak Prabowo. Dan ini bukan yang pertama karena sebelumnya ada amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Jadi presiden tentu mendengarkan hal ini. Presiden inilah yang sebenarnya presiden harapkan saat ini. Dengan ketegasannya, bahkan dengan ide-idenya. Beliau bukan. Tapi dalam proses hukum ini apa bisa dihentikan? Kalau seandainya sudah diputus vonis, kan yang kita lihat sudah divonis baru bisa dihentikan. Oh tidak selalu, justru ini yang sebelum diputus pengadilan ini lebih asli dari bentuk abolisi. Bentuknya apa, Prof? Ya menghentikan proses hukum yang akan dikhawatirkan. Presiden nggak mengintervensi hukum? Tidak, dia punya hak politik yang berkaitan dengan hukum.
abolisi, amnesti, itu semua bagian-bagian dari presiden melakukan tindakan-tindakan agar stabilitas negara dan keamanan negara. Hukumnya adalah salus populi lex exto. Keselamatan. Ya, bisa juga pakai itu. Keselamatan umum adalah hukum tertinggi. Hukum tertinggi, esto ya. Jadi yang dia memang tidak ada lagi. Tapi saya berharap sekali lah. Ini carut marut ini sudah terlampau lama. Udah sekian tahun. Oke. Saya tertarik, bagaimana kemudian presiden bisa menghentikan? Telepon Kapolda misalnya atau telepon Kapolri, hentikan. Kan rasanya sulit untuk dibayangkan. Tidak usah. Gimana, Prof? Satu pesan abolisi cukup. Walaupun dalam proses hukum ini masih penyidikan bisa diabolisi. Justru sebelum putus ini lebih baik. Kalau tidak, mesti amnesti nanti. Bagi yang salah diampuni. Itu satu hak atau satu kewenangan presiden juga. Tapi ini mumpung belum ada putusan hukum, maka hentikan saja. Karena ini polarisasinya akan jauh. Tapi kalau gini Bos, kalau seandainya ini dihentikan, Mas Roy dan kawan-kawan kan akan tetap menagih kebenaran itu, versinya Mas Roy dan kawan-kawan. Begini, artinya tidak akan berhenti juga. Abolisi dikenal permanen. Pada pengalaman negara lain, abolisi tidak permanen. Bisa diberikan waktu untuk ketenangan semua, setahun misalnya. Oke, enggak, saya ajak Prof untuk kemudian membayangkan, ketika misalnya Presiden Prabowo kemudian melakukan abolisi, selesai kasus hukumnya, oke, satu hal. Tapi Mas Roy dan kawan-kawan kan nggak akan berhenti. Karena menurut keyakinan Mas Roy dan kawan, menurut saya nggak salah juga, mereka punya keyakinan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan mereka akan terus menyuarakan itu dan terus menuntut itu. Tidak ada nilai plus untuk itu bagi negara.